Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai berbagai komentar dari fans timnas Vietnam mengenai duel antara Indonesia melawan Vietnam di partai final Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada hari ini 29 Juli 2025 pukul 8 WIB nanti teman-teman. Di mana berbagai komentar ini saya peroleh dari berbagai media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan juga media sosial lainnya teman-teman. Dan ini merupakan komentar pertama dari fans timnas Vietnam mengenai duel antara Indonesia versus Vietnam di partai puncak Piala AFF U23 tahun ini teman-teman. Ini merupakan versi asli dari komentar fans timnas Vietnam tersebut teman-teman, dan ini sudah saya terjemahkan, di mana penggemar timnas Vietnam bernama Nguyen berkomentar, "Permainan mereka keras tapi miskin teknik. Lihat cara mereka menyerang seperti main di turnamen Tarkam. Kuasai lini tengah, selesai. Skor 2-1 untuk Vietnam." Di mana Nguyen ini memprediksi bahwa Vietnam akan menang dengan skor tipis 2-1 dalam duel nanti. Bahkan dia juga mengkritik gaya permainan Indonesia yang hanya bisa bermain keras tanpa teknik teman-teman. Dan bahkan menganggap permainan timnas kita masih seperti tim-tim yang bermain di Tarkam teman-teman. Tentu ini merupakan salah satu komentar yang cukup keras dari penggemar timnas Vietnam. Akan tetapi biarlah timnas kita membuktikan dalam partai final nanti. Semoga saja timnas kita bisa mengalahkan Vietnam dan keluar sebagai juara di ajang Piala AFF U23 tahun ini teman-teman. Menurut teman-teman, bagaimana komentar dari Nguyen ini? Apakah bisa diterima atau tidak teman-teman? Sedangkan komentar kedua datang dari datang dari penggemar bernama Panle 2870, di mana dia berkomentar, "Kunci rapat dua pemain paling berbahaya Indonesia, nomor 8 dan 10. Sisanya mainnya seperti pekerja kasar. Beri kesempatan starter untuk Chong Pung, masih muda tapi kualitasnya bagus." Di mana ternyata Panle ini hanya menganggap pemain nomor 8 kita dan juga pemain nomor 10 kita yang berbahaya teman-teman. Sedangkan pemain lainnya mayoritas dianggap sepele oleh Panle ini karena dia mengatakan sisanya mainnya seperti pekerja kasar. Dua pemain Indonesia yang dimaksud adalah Akram Fikri yang memiliki nomor punggung 8 dan juga satu lagi adalah Raihan Hanan teman-teman. Dimana kedua pemain ini ternyata mendapatkan perhatian khusus dari fans timnas Vietnam karena kedua pemain ini berposisi sebagai pemain tengah, dimana Akram Fikri kita ketahui bersama seorang gelandang tengah, sedangkan Raihan Hanan ini berposisi sebagai gelandang serang teman-teman. Di skuad timnas Indonesia U23, kedua pemain ini merupakan pemain yang memiliki nomor punggung 8 dan juga 10 teman-teman. Dan ternyata fans timnas Vietnam ini fokus pada lini tengah kita yang dianggap mereka sangat berbahaya menjelang duel nanti teman-teman. Kita bisa lihat juga di komentar pertama tadi bahwa Nguyen berkomentar kuasai lini tengah, yang artinya memang Vietnam menganggap bahwa kunci permainan Indonesia terletak di lini tengah teman-teman. Tentu ini cukup mengejutkan karena mereka tidak terlalu memperhatikan sosok Jens Raven yang top skor sementara Piala AFF U23 sejauh ini, melainkan mereka lebih fokus kepada dua pemain timnas Indonesia yang berposisi utama sebagai pemain tengah teman-teman, yaitu Akram Fikri dan juga Raihan Hanan teman-teman. Kita akan melihat komentar lainnya teman-teman dari fans timnas Vietnam, di mana komentar kali ini datang dari fans bernama Truong Andui 84. Dia berkomentar, "Indonesia memang muda dan kuat tapi gampang emosi. Panjangkan permainan, mereka akan bubar sendiri. Kunci nomor 8 dan 10 pasti menang." Lagi-lagi teman-teman, fans timnas Vietnam ini fokus pada dua pemain timnas Indonesia, yaitu Akram Fikri dan juga Raihan Hanan, yang dianggap sebagai kunci permainan timnas Indonesia U23 dalam duel nanti teman-teman. Sedangkan komentar lainnya datang dari Mio Mio X2L. Ini merupakan salah satu komentar dari YouTube yang saya ambil, di mana dia berkomentar, "Harap semua tetap tenang, jangan membuat pelanggaran kartu. Lawan bakal panas main di kandang sendiri. Sabar, jebak mereka. Fisik Indonesia bakal menurun seiring waktu. Vietnam 2-0 Indonesia." Di mana Mio Mio ini memprediksi bahwa negaranya akan menang dengan skor 2-0 dari tuan rumah Indonesia teman-teman. Dan dia juga menyarankan agar pemain timnas Vietnam ini bermain tenang karena akan bertanding di markas lawan, yaitu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan sebelum-sebelumnya Vietnam ini terlalu gampang emosi pemain-pemainnya dan sering mendapatkan kartu. Jadi fans timnas Vietnam ini berharap para pemain timnas Vietnam dalam duel nanti bisa lebih tenang sehingga tidak mendapatkan kartu yang akan merugikan tim mereka teman-teman. Lagi-lagi fans timnas Vietnam ini menjagokan negaranya bisa mengalahkan Indonesia dalam duel nanti dengan skor 2-0 tadi teman-teman. Sedangkan selanjutnya ada komentar dari fans Vietnam bernama Fodi C 2025.
Dia berkomentar, tidak ada alasan takut pada Indonesia. Tim U23 mereka hanya kuat lari dan main keras, tapi tidak punya kelas. Vietnam akan menang lewat ketenangan dan keunggulan taktik, skor tipis 2-1 teman-teman. Lagi-lagi mereka dengan percaya diri memprediksi bahwa negaranya akan sanggup mengalahkan Indonesia di partai puncak nanti. Selanjutnya komentar dari Nguyen Duc 11, di mana Nguyen Duc 11 berkomentar, lihat cara main Indonesia, begitu tertinggal mereka langsung panik, mental lemah, gampang ribut, cukup kendalikan permainan, Vietnam menang 1-0. Lagi-lagi timnas Vietnam ini mengkritik gaya permainan timnas U23 kita dan memprediksi negaranya akan sanggup mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 1-0 teman-teman. Selanjutnya yang terakhir teman-teman, ada komentar dari Li Tan VN88, dia berkomentar, kita akan jadi juara untuk ketiga kalinya di ajang ini. Indonesia bermain ngotot tapi minim ketenangan. Timnas Vietnam U23 akan kembali buat Asia Tenggara tunduk teman-teman. Di mana Li Tan ini dengan percaya diri bahwa negaranya akan menjadi juara Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya di tahun ini teman-teman. Sebagai informasi tambahan bahwa memang di dua edisi terakhir Piala AFF U23 yaitu tahun 2022 dan juga 2023 Vietnam keluar sebagai juara, dan apabila mereka sanggup menjadi juara di tahun 2025 ini akan menjadi juara ketiga kalinya secara beruntun bagi tim nasional Vietnam teman-teman. Sedangkan timnas kita Indonesia baru sekali menjadi juara di ajang ini, tepatnya di Piala AFF U23 tahun 2019, sedangkan Thailand sekali di tahun 2005 lalu teman-teman. Dan inilah teman-teman berbagai komentar dari fans timnas Vietnam menjelang duel final antara Indonesia versus Vietnam nanti malam teman-teman. Mayoritas mereka memprediksi bahwa Vietnam akan sanggup mengalahkan Indonesia pada duel nanti, sekalipun bermain di kandang lawan dengan skor yang tipis teman-teman. Ada yang memprediksi tadi dengan skor 2-0, ada yang memprediksi tadi dengan skor 2-1, bahkan ada yang memprediksi dengan skor 1-0 teman-teman. Dan fans timnas Vietnam ternyata lebih berfokus kepada dua pemain tengah Indonesia yang dianggap sebagai pemain kunci timnas Indonesia, yaitu Akran Fikri dan juga Raihan Hanan teman-teman. Di mana fans timnas Vietnam menganggap jika pemain-pemain Vietnam sanggup untuk mematikan pergerakan kedua pemain ini, maka potensi mereka untuk menang dalam duel nanti cukup besar teman-teman. Padahal lini depan Indonesia cukup tangguh karena adanya Jess Rappen, akan tetapi Vietnam lebih cenderung memperhatikan dua lini tengah Indonesia yang dianggap sebagai jenderal lapangan tengah teman-teman. Saya pribadi memprediksi teman-teman bahwa sepertinya besar kemungkinan Indonesia akan sanggup mengalahkan Vietnam dalam duel nanti, walaupun skornya mungkin tidak terlalu mencolok teman-teman. Dan tentu itu menjadi harapan kita bersama, sekalipun fans Vietnam percaya diri bahwa negara yang mampu akan mengalahkan negara kita juga harus percaya diri bahwa Indonesia akan sanggup mengalahkan Vietnam pada partai puncak nanti teman-teman. Dan demikianlah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.